Recording in progress. 97.000 rupiah. Nah, ini kan di bawah 800 juta. Jadi untuk alokasi BLT-DD-nya itu sekitar 25% kan. Nah, di sini untuk realisasi BLT-DD kami dari anggaran yang ada itu sudah 35% di atasnya itu, di atasnya poin yang ada di peraturan itu. Jadi di sini apakah kami harus mengurangi KPM yang ada dari yang awalnya 71, setelah perhitungan yang kami lakukan, akhirnya untuk bulan 6 dan seterusnya sampai 12 itu menjadi 43 KPM. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Desa Siduri. Yang lainnya Pak, Bapak monggo dari mana ini? Pemdes mana ini? Monggo Pak. Ini. Sumedang Pak. Pak, dari Kepulauan Aru, Maluku. Silakan Pak, Kepulauan Aru Pak. Ya, makasih Pak Direktur, Pak Dirjen yang kami hormati. Pertama kami informasikan bahwa kami di Kepulauan Aru masuk di PPKM level 3. Sebelumnya level 4 sudah turun menjadi level 3. Kemudian terkait dengan penyaluran BLT, sebelumnya itu masuk per bulan, tetapi sudah dilakukan relaksasi sehingga masuk BLT-nya nanti per 3 bulan dan bisa dilakukan permintaannya per hari. Artinya masuk 3 bulan hari ini, kemudian besoknya bisa minta lagi sampai dengan akhir bulan Juli. Diharapkan bulan ke-9 BLT-nya itu sudah masuk ke rekening kas desa, dan melalui BPKD kami sudah menyampaikan melakukan koordinasi untuk melakukan permintaannya setiap hari sehingga pada akhir bulan Juli BLT-nya sudah masuk bulan ke-9 sampai bulan ke-9 ke rekening kas desanya. Yang berikutnya kami sampaikan juga Pak, kami sudah menyurati ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait penundaan Pilkades yang akan dilaksanakan di bulan November tahun 2021. Karena tingkat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Aru ini sangat tinggi dan informasi 18 orang yang sudah meninggal akibat COVID-19. Sehingga itu yang dapat kami sampaikan, mohon pertimbangannya untuk penundaan pelaksanaan Pilkadesnya di tanggal 2 November di tahun 2021 untuk 70 desa dari 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru. Terkait dengan untuk itu Pak, ada surat bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk penyaluran BLT bagi mereka yang terpapar COVID-19 tetapi tidak mendapat BLT, bisa menggunakan dana reguler DD, dana desa untuk mereka yang terpapar COVID-19 tetapi tidak mendapat BLT. Mungkin mohon pertimbangannya. Makasih Pak. Terima kasih Kepulauan Aru. Selanjutnya ada lagi. Silakan Pak. Silakan. Masih ada? Silakan Pak. Pemdes mana Pak? Ya Pak, silakan Pak. Dari Bulong Mulyo, silakan Pak. Pemdes Bulong Mulyo, silakan. Bulong Mulyo, silakan Pak. Ada pertanyaan? Baik, yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Pulau Mulya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Oh maaf ya, lupa nggak pakai masker dulu ya. Ingin menanyakan, ini bukan kesimpang siuran ya. Kemarin saya briefing di kecamatan, ada bukan wacana ya, semacam bantuan dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial, yang dibantuan itu diperuntukkan untuk BST, penerima BST dan PKH. Itu rencananya akan ditambah beras 10 kilo. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini
kami belum bisa menerima datanya. Mohon diperjelas atau mohon penerangannya dari Bapak-Bapak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kami koordinasikan Pak ya dengan Kemensos terkait dengan PKH ini Pak. Baik Pak Dirjen, ada tadi pertanyaan dari Desa Siduri. Desa Siduri itu anggaran DD-nya cuma 760 sekian, sudah menyalurkan 35%. Yang berikutnya dari harusnya 25%, saya apresiasi, terima kasih. Yang berikutnya dari Kepulauan Aru, sudah terima kasih Kepulauan Aru telah menyampaikan DD-nya, BLT DD-nya. Dan selanjutnya Kepulauan Aru bertanya bahwa akan ada Pilkades pada tanggal 2 November. Rencananya akan mengadakan relaksasi atau penundaan. Mohon arahan Pak Dirjen. Silakan Pak. Terima kasih kepada Kabupaten Sidoarjo. Memang untuk penanganan COVID apabila belum teranggarkan ya lewat lewat APBD kabupaten, kota, provinsi atau secara nasional untuk menangani jangan sampai terlalu banyak korban yang melaksanakan isolasi mandiri memang dibutuhkan tabung oksigen ya monggo Bu. Berikut kelengkapannya sehingga bisa digunakan dengan baik. Jangan sampai hanya tabung, tetapi kelengkapannya ini menjadi tidak lengkap. Karena langkanya barang, tentu harga menjadi sangat mahal. Nah, ini barangkali didiskusikan dengan Dinas Kesehatan atau Satgas COVID yang ada di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Prinsipnya, selagi masih dibutuhkan oleh posko desa, ya silakan untuk bisa diadakan lewat dana desa yang 8%. Demikian juga untuk pemulasaran jenazah, apabila memang belum dianggarkan dari dinas pemakaman atau instansi di tingkat kabupaten memang sudah tidak lagi kuat petugasnya, relawan yang ada di tingkat desa ini bisa didaya gunakan, tetapi tolong dilatih terlebih dahulu ya, tolong dilatih terlebih dahulu. Jangan sampai melaksanakan sementara syar'i berikut syariat berdasarkan agama yang dipeluk oleh masing-masing masyarakat yang menjadi korban itu ditinggalkan. Untuk Mojosari, ketentuan yang akan diintersep itu apabila untuk desa-desa yang belum mengalokasikan atau belum merealisir BLT. Karena Mojosari sudah merealisir ya dengan jumlah yang lebih dari angka yang ditetapkan ya terima kasih, berarti sudah tidak memungkinkan lagi ya. Ibu sudah memenuhi ketentuan bagaimana secepatnya melakukan realisasi atau belanja untuk BLT dana desa. Yang jadi permasalahan itu adalah masih banyak desa yang belum mengalokasi atau merealisir, dan ini yang akan menjadi target untuk dilakukan intercept oleh pemerintah tingkat atas. Untuk Kepulauan Aru, Maluku, terima kasih Pak Kadis, dan selamat sudah dari level 4, ini sudah di level 3 untuk PPKM, berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan yang berbasis standar yang ditetapkan oleh WHO. Demikian juga dengan ketentuan yang berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Bapak sudah lakukan, dan ini sudah ada upaya untuk mulai melakukan penarikan sampai dengan bulan ke-9 di akhir Juli 2021. Silakan dilanjutkan Bapak, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti di bulan ke-8 ini sudah bisa langsung dicairkan, lalu dipertanggungjawabkan dengan benar, demikian juga untuk realisasi yang bulan ke-9. Untuk pelaksanaan Pilkades, mudah-mudahan Kepulauan Aru akan ada di level 2, ya sekarang masih di level 3,
Mudah-mudahan dengan adanya rencana pelaksanaan Pilkades ini menjadi semangat tersendiri untuk kita bisa menurunkan level PPKM yang ada di Kepulauan Aru menjadi lebih kondusif untuk bisa dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades. Rencana untuk diundur dari bulan Oktober menjadi bulan November silakan, tetapi diiringi dengan upaya untuk penguatan protokol kesehatan sehingga tingkat kematian menjadi lebih rendah, tingkat kesembuhan menjadi tinggi, ketersediaan tempat tidur menjadi lebih bagus, dan positivity rate menjadi lebih kecil. Dengan demikian, tekanan terhadap penyediaan obat, penyediaan isolasi mandiri, dan sebagainya yang diukur sebagai respon pemerintah terhadap peningkatan indikator dari penyebaran COVID-19 itu bisa ditekan dan Bapak akan berada pada level yang paling rendah, bisa level 1 atau level 2 dari PPKM. Untuk yang tidak mendapat BLT, ini barangkali perlu penjelasan lebih lanjut ya, karena memang dengan adanya tekanan yang semakin besar, banyak daerah-daerah yang penerima BLT-nya bertambah. Nah, ini barangkali bisa diakomodir dengan dana desa. Ya. Dari Podomulyo, memang dari Karawang ya, ada tambahan Bapak Ibu sekalian untuk skema jaminan sosial ini. Secara teknisnya di bagian mana kami akan coba koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Sosial dan akan jelaskan kepada Desa Pulau Mulyo, Kecamatan Lemah Abang, Karawang lebih detail. Ya. Demikian, kalau ada tambahan silakan dari Direktorat atau pejabat yang terkait. Silakan Mbak Puri. Baik, terima kasih. Izin Pak Dirjen, Pak Direktur. Terkait dengan apa yang telah disampaikan, saya hanya ingin menambahkan ada beberapa hal yang pertanyaan melalui chat yang cukup beragam terkait dengan apakah dimungkinkan dilakukan perubahan Perkades penjabaran APBDes bila mana mereka sudah melakukan perubahan Perkades penjabaran APBDes sebelumnya. Silakan Bapak Ibu yang sudah melakukan perubahan Perkades penjabaran APBDes berdasarkan surat kami pertanggal 10 Februari 2020 kemarin, sesuai dengan adanya kebijakan baru sehubungan dengan adanya SEB Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan surat kami yang baru saja tanggal 20 minggu lalu kami kirimkan. Silahkan. Di situ kami memberikan ruang untuk melakukan perubahan proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk melakukan perubahan Perkades penjabaran APBDes kembali dengan perlu kami ingatkan bahwa apabila Perkades tersebut sudah ditetapkan, haruslah disampaikan pemberitahuan kepada BPD dan juga menyampaikan kepada Bupati Wali Kota melalui surat pemberitahuan. Sehingga pengendalian terhadap pelaksanaan perubahan tersebut dapat tetap kita jaga. Kemudian yang berikut terkait dengan pelaksanaan untuk agenda penggunaan anggaran yang 8%, apakah boleh lebih dari penetapan dari 8% tersebut? Silahkan, karena ketentuan pada PMK nomor 17 yang sekarang juga sudah dirubah dengan PMK 94 untuk batasnya ada paling sedikit, artinya bisa lebih dari itu. Kemudian apakah dimungkinkan untuk pemberian bantuan sembako? Silahkan dimungkinkan untuk pemberian bantuan sembako, tapi pos anggarannya pada keadaan mendesak. Demikian juga dengan bantuan pangan, bahan pangan jadi. Nah, namun untuk sembako perlu kehati-hatian karena tidak dapat juga kita terjadi tumpang tindih atas pemberian yang sudah dilakukan oleh APBD. Sepanjang daerah belum mengalokasikan, desa dapat mengakomodir atas kebutuhan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Puri, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sosialisasi Inmendagri 24, 25, dan 26 ini menjadi suatu keniscayaan untuk kita menata daerah kita masing-masing dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menanggulangi pandemi COVID ini sehingga permasalahan cepat selesai dan tidak ada lagi level 4, kalaupun ada level 4 itu semakin berkurang dan tentunya sama-sama kita mengatasi.
Terima kasih Pak Dirjen atas berkenannya untuk memberikan materi terhadap Inmendagri tersebut. Bapak dan Ibu sekalian Kepala Dinas PMD Provinsi Kabupaten Kota dan Bapak Camat serta Kepala Desa, kami aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto itu dulu, foto dulu. Ya, silakan. 1, 2, 3. Mohon dibuka fotonya, Bu. Videonya mohon tolong dibuka, Bu. 1, 2, 3. Berikutnya. Videonya tolong dibuka, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berikutnya, videonya tolong dibuka, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berikutnya, videonya tolong dibuka, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berikutnya, videonya tolong dibuka, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Berikutnya, videonya tolong dibuka, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Videonya tolong dibuka, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya terakhir ini ya. 1, 2, 3. Ya. Tolong dibuka Bapak Ibu videonya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Videonya tolong Bapak Ibu dibuka. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.